Lantai marmer restoran yang dingin seolah menyedot seluruh kehangatan dari telapak kaki Kinan. Gema, suara Satya masih berdesing di telinganya. Sebuah frekuensi rendah yang membuat bulu kuduknya meremang kaku. Kinan mencengkeram pinggiran wastafel hingga buku-buku jarinya memutih. Bayangan pria itu, pakaian hitamnya yang memangkas cahaya, senyum simpul yang meremehkan hukum alam, dan aroma tanah basah bercampur melati yang ditinggalkannya. Terasa terlalu nyata untuk sekadar disebut halusinasi. Kinan, kamu. Gemetar, suara Narendra memecah keheningan toilet yang mencekam. Kinan menoleh dengan gerakan patah. Patah di ambang pintu, Narendra berdiri dengan ekspresi yang sangat berbeda dari pemuda sombong di meja makan tadi. Matanya yang tajam tidak lagi memancarkan binar pengusaha sukses, melainkan kewaspadaan seorang pemburu yang mencium aroma pemangsa di dekatnya. Aku tadi melihat seseorang, bisik Kinan. Suaranya parau, seolah tenggorokannya tersumbat pasir. Narendra melangkah mendekat, namun ia berhenti tepat 3 langkah di depan Kinan. Matanya menyapu udara kosong di sekitar bahu gadis itu. Aku tahu, baunya menyengat, seperti besi berkarat dan kemenyan kuno. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada rendah yang membuat jantung Kinan berdegup kencang. Kinan, dengarkan aku baik-baik. Yang baru saja bersamamu bukan manusia, dan dia tidak datang ke sini tanpa undangan. Kinan tertawa hambar, sebuah reaksi defensif yang siagara. Jangan bercanda, Naren. Papa bilang kamu pebisnis, bukan cenayang. Mungkin aku hanya kurang tidur, efek samping. Karena seminggu ini aku sulit makan. Sulit makan karena lidahmu menolak semua rasa di dunia ini, bukan? Potong Narendra cepat. Kalimat itu menghantam Kinan seperti godam. Semua terasa hambar karena jiwamu sudah mencicipi jamuan dari sana. Sekali kau menelan makanan dari tangan Satya, selera makanmu di dunia nyata akan mati perlahan. Itu adalah cara mereka mengikatmu agar kau selalu ingin kembali ke dimensinya. Kinan tertegun. Rahasianya yang paling privat, rasa hambar yang menyiksanya seminggu terakhir, dibeberkan begitu saja oleh pria yang baru ia kenal 1 jam. Rasa mual mendadak mengaduk perutnya. Ia teringat nasi goreng seafood yang tadi ia pesan. Butiran nasinya terasa seperti kerikil tajam di lidahnya. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Kinan penuh selidik. Narendra mendekat. Kali ini ia meraih tangan Kinan. Sentuhannya hangat, namun ada sensasi kesemutan yang menjalar dari telapak tangannya ke lengan Kinan. Keluargaku, keluarga Braga, bukan sekadar pengusaha kopi. Kami adalah penjaga garis batas, the gatekeepers. Bisnis-bisnis ini hanyalah kamuflase untuk mengawasi pergeseran energi di kota ini. Aku sudah melihat banyak hal, Kinan, tapi kabut hitam yang melilit lehermu saat ini itu sangat pekat. Itu adalah tanda kepemilikan. Kinan secara refleks meraba lehernya, merasa seolah ada jemari tak kasat mata yang mencekiknya. Tapi aku sudah memakai perlindungan. Pak Wiro memberiku jimat. Dia bilang itu akan menjauhkan gangguan negatif. Mendengar nama Pak Wiro, rahang Narendra mengeras. Matanya berkilat marah. Pak Wiro, orang tua yang selalu membawa tongkat kayu hitam dan berbau minyak serimpi itu. Kinan mengangguk pelan. Bodoh, desis Narendra. Bukan kepada Kinan, melainkan pada situasi tersebut. Jimat itu bukan perisai. Kinan itu adalah suar atau penanda. Pak Wiro bukan dukun pelindung. Dia adalah abdi dalam gaib, seorang makelar nyawa yang bekerja untuk Satya. Satya adalah pangeran dari dimensi bayangan yang kehilangan bentuk fisiknya ratusan tahun lalu.
Dia butuh raga, atau setidaknya pendamping hidup yang memiliki frekuensi jiwa yang murni, agar dia bisa memanifestasikan dirinya di dunia ini dengan utuh. Dunia seakan berputar di mata Kinan. Ingatannya melayang pada malam pertama ia pindah ke apartemen. Saat Pak Wiro dengan senyum ramah yang kini terasa mengerikan, menyelipkan bungkusan kain hitam di bawah bantalnya. Jadi, semua ini jebakan? Papa juga tahu. Papamu mungkin hanya tahu sebagian. Dia ingin sukses, dia ingin perlindungan bisnis, dan dia bertransaksi dengan orang yang salah. Jelas Narendra, Pak Wiro menjanjikan kemakmuran pada keluarga kalian. Tapi bayarannya adalah kamu. Kamu sedang disiapkan untuk menjadi pengantin Satya. Pertemuanmu di mimpi selama ini adalah proses adaptasi agar sukmamu tidak hancur saat Satya mengambilmu sepenuhnya. Kinan jatuh terduduk di kursi rias toilet. Seluruh badannya menggigil hebat. Teror cita rasa yang ia alami bukan sekadar gangguan pencernaan, melainkan proses erosi jiwa. Satya bukan sedang merayunya dengan makanan enak di istana mimpi itu. Dia sedang meracuninya agar dunia nyata terasa seperti neraka yang hambar. Lalu kenapa dia muncul di sini? Di restoran ini? Tanya Kinan dengan suara bergetar. Narendra menatap ke arah pintu keluar. Karena masa menstruasimu hampir selesai, bukan? Kamu bilang seminggu ini aman karena kamu sedang kotor. Dalam kepercayaan mereka, itu adalah masa di mana koneksi gaib melemah. Tapi sekarang benteng alamimu itu runtuh. Satya tidak sabar lagi. Dia muncul untuk mengingatkanmu bahwa tidak ada tempat bersembunyi, bahkan di bawah lampu terang restoran ini sekalipun. Narendra merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah koin perak kuno dengan ukiran rumit di kedua sisinya. Ia meletakkannya di telapak tangan Kinan. Pegang ini, jangan lepaskan. Dan yang paling penting, buang jimat dari Pak Wiro itu ke air mengalir sesegera mungkin. Jangan dibakar, karena asapnya justru akan mengikat sumpahmu dengan Satya. Kinan menatap koin itu. Terasa ada denyut kehidupan di dalamnya. Sesuatu yang kontras dengan energi dingin yang ditinggalkan Satya. Ia menyadari bahwa makan malam ini bukan sekadar perjodohan picisan yang direncanakan ayahnya, melainkan sebuah misi penyelamatan yang tidak ia duga. Kenapa kamu membantuku? Narendra tersenyum tipis. Kali ini senyumnya terasa tulus meski terselip kekhawatiran. Karena jika Satya berhasil menyeberang melalui kamu, dia tidak hanya akan memilikimu, dia akan membuka gerbang bagi entitas lain untuk masuk. Dan sebagai penjaga, tugasku adalah memastikan gerbang itu tetap terkunci rapat. Bahkan jika aku harus bertaruh nyawa melawan pangeran kegelapan itu sendiri. Kinan menelan ludah. Ia tahu malam ini hanyalah permulaan dari perang perebutan jiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rasa hambar di lidahnya mendadak berubah menjadi rasa pahit yang getir. Rasa ketakutan yang nyata. Kegelapan kamar apartemen Kinan malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Meskipun lampu tidur tetap menyala, sudut-sudut ruangan seolah diselimuti kabut tipis yang tidak bisa ditembus cahaya. Kinan duduk bersandar di kepala ranjang, menggenggam koin perak pemberian Narendra dengan tangan yang gemetar. Ucapan Narendra di restoran tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak, merobek kenyamanan semu yang selama ini ia bangun. Rasa adalah jembatan jiwa. Kinan, suara Narendra terngiang kembali. Manusia merasakan dunia melalui indera. Saat kau mencicipi makanan di istana Satya, kau tidak sedang makan. Kau sedang memberikan izin bagi Satya untuk memanen frekuensi kehidupanmu. Semakin nikmat makanan di sana, semakin banyak warna jiwamu yang terhisap keluar. Itulah sebabnya nasi goreng di dunia nyata terasa seperti tumpukan pasir hambar, karena bagian dari dirimu
yang bertugas mengenali kenikmatan itu sudah tertinggal di piring emas Satya. Kinan menatap ke arah meja riasnya. Di sana, sebuah apel merah yang segar tampak menggiurkan secara visual. Namun Kinan tahu, begitu ia menggigitnya, sensasinya akan sama saja dengan mengunyah styrofoam. Ia merindukan rasa manis yang meledak, rasa gurih yang memanjakan lidah, dan rasa pedas yang membakar semangat. Rasa haus akan rasa ini mulai berubah menjadi kecanduan yang berbahaya. Pikiran Kinan kemudian beralih pada sosok ayahnya, Johan. Selama ini, ia menganggap Johan hanyalah pria ambisius yang gila kerja. Namun, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Ia teringat bagaimana bisnis properti ayahnya yang hampir bangkrut 5 tahun lalu tiba-tiba melesat bak meteor. Ia teringat bagaimana Pak Wiro tiba-tiba muncul sebagai penasihat spiritual keluarga. Dan bagaimana Johan selalu memaksa Kinan untuk memakai perhiasan atau menyimpan benda-benda pemberian Pak Wiro. "Papa, apa yang sudah Papa lakukan?" bisik Kinan. Perih, ia menyadari kini bahwa dirinya bukan sekadar anak perempuan di mata Johan, melainkan aset yang telah diagunkan. Kesejahteraan keluarga, kemewahan apartemen ini, dan mobil-mobil mahal di garasi rumah mereka adalah hasil dari kontrak gelap yang ditandatangani di atas nasibnya. Kinan adalah komoditas. Dia adalah pembayaran yang telah jatuh tempo. Dan Satya datang untuk menagih piutang tersebut. Keinginan untuk tidur mulai menyerang. Rasa kantuk itu datang dengan paksa, seolah ada tangan-tangan halus yang menarik kelopak matanya ke bawah. Kinan berjuang untuk tetap terjaga, namun wangi melati dan tanah basah mulai memenuhi kamar. Itu adalah aroma kehadiran Satya. "Kinan, kemarilah. Jangan biarkan dirimu kelaparan di dunia yang dingin itu." Bisikan itu lembut, menyusup ke dalam gendang telinganya, membawa janji tentang kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh realitas. Kinan mencoba melawan, namun pertahanannya runtuh. Saat matanya terpejam, ia tidak lagi berada di kamarnya yang sempit. Ia berdiri di sebuah aula luas dengan pilar-pilar kristal hitam yang menjulang tinggi. Di depannya, meja panjang terbentang, dipenuhi dengan hidangan yang mengepulkan aroma surgawi. Ada daging panggang dengan bumbu rempah rahasia, buah-buahan eksotis yang warnanya berkilau, dan anggur merah yang tampak seperti cairan permata. Di ujung meja, Satya duduk dengan keanggunan seorang raja purba. Ia mengenakan jubah blutru hitam dengan sulaman benang emas yang membentuk motif naga melingkar. Wajahnya yang pucat tampak bersinar di bawah cahaya lilin gantung. "Kau tampak pucat, ratuku," ujar Satya. Suaranya seperti petikan harpa yang menenangkan saraf-saraf Kinan yang tegang. "Dunia manusia tidak memperlakukanmu dengan baik. Mereka memberimu makanan yang hambar dan kenyataan yang pahit. Di sini, kau bisa memiliki segalanya." Satya berdiri dan melangkah mendekat. Setiap gerakannya memancarkan pesona yang mematikan. Kinan tahu pria ini adalah monster, seorang pangeran kegelapan yang ingin mencuri raganya. Namun saat Satya menyentuh pipinya, Kinan merasakan getaran yang jauh lebih intens daripada apapun yang pernah ia rasakan bersama laki-laki manusia. "Makanlah sedikit saja." Satya menyodorkan sepotong kecil kue coklat yang tampak begitu lembut. "Hanya satu gigitan, dan kau akan lupa pada tekanan ayahmu, pada peringatan Narendra yang membosankan itu, dan pada kesepianmu." Kinan menatap kue itu. Air liurnya menetes tanpa sadar. Keinginan untuk merasakan sesuatu mengalahkan logika keselamatannya. Ia merindukan sensasi rasa itu hingga ke tulang sumsumnya. Namun,
Tepat saat ia hendak membuka mulut, koin perak di dalam genggamannya di dunia nyata seolah memanas, memberikan sengatan kecil pada telapak tangannya. Kinan tersentak. Bayangan meja makan itu bergetar hebat. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Di balik kemewahan hidangan itu, ada bayangan hitam yang mengisap cahaya dari tubuhnya. Setiap kali aroma makanan itu ia hirup, uap yang keluar dari makanan itu sebenarnya adalah saripati jiwanya yang ditarik keluar secara paksa. Kau menolaknya? Satya menyipitkan mata. Raut wajahnya berubah dingin seketika. Kau lebih memilih hidup dalam kehambaran bersama manusia fana itu daripada menjadi abadi di sisiku. Ini bukan makanan, Satya. Suara Kinan bergetar namun tegas. Ini adalah racun yang kau bungkus dengan keindahan. Satya tertawa. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan pedang. Kau pikir kau punya pilihan? Ayahmu sudah menyerahkanmu sejak kau lahir. Darah yang mengalir di nadimu adalah milikku. Setiap suap nasi yang kau makan sejak kecil di rumah itu dibayar dengan janji pertemuan kita malam ini. Kau tidak bisa lari dari takdir yang sudah tertulis di atas nisan leluhurmu. Kinan terjatuh di lantai aula yang dingin. Tekanan atmosfer di istana itu mendadak menjadi sangat berat, seolah ingin meremukkan paru-parunya. Ia menyadari dilema yang sesungguhnya. Jika ia terus menolak Satya, ia akan mati pelan-pelan karena malnutrisi sukma di dunia nyata. Namun jika ia menyerah, ia akan kehilangan kemanusiaannya selamanya. Dalam keputusasaan itu, Kinan memaksa dirinya untuk bangun. Ia membayangkan wajah ibunya yang selalu tampak cemas dan tatapan Narendra yang tulus. Ia menyadari bahwa ia bukan sekadar pion dalam permainan antara ayahnya dan Satya. Aku bukan milikmu, bisik Kinan. Ia memejamkan mata di dalam mimpinya, mencoba membayangkan rasa pahit dari koin perak yang ia genggam. Rasa pahit yang nyata, yang menyakitkan, namun membebaskan. Saat ia membuka mata di dunia nyata, hari sudah pagi. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia melihat ke arah tangannya. Koin perak pemberian Narendra kini berwarna hitam pekat, seolah telah menyerap racun yang sangat kuat. Kinan terengah, menyadari bahwa gerbang antara dunianya dan istana Satya kini bukan lagi sekadar mimpi, melainkan lubang hitam yang siap menelannya kapan saja jika ia lengah. Sekali lagi, langit Jakarta malam itu tampak tidak wajar. Rembulan yang biasanya bersinar pucat, kini perlahan tertutup bayangan bumi, menyisakan semburat warna merah darah yang mengerikan. Gerhana bulan penumbra. Di dalam kamarnya, Kinan merasa seolah oksigen di ruangan itu mendadak raib. Suhu udara anjlok drastis hingga napasnya mengeluarkan uap putih. Padahal pendingin ruangan sudah ia matikan sejak sore tadi. Tiba-tiba, sebuah aroma hangus tercium tajam. Kinan tersentak saat melihat asap tipis keluar dari bawah bantalnya. Dengan tangan gemetar, ia menyibakkan bantal itu dan menemukan jimat pemberian Pak Wiro telah menjadi arang hitam yang membara tanpa api, menyisakan noda hangus di spray putihnya. Itu adalah pertanda bahwa undangan telah diterima sepenuhnya. Waktunya sudah tiba, Kinan. Suara itu tidak datang dari mimpinya lagi. Suara itu bergema langsung di dinding-dinding beton apartemennya. Di sudut ruangan, bayangan hitam memanjang dan memadat, membentuk siluet jangkung yang sangat dikenalinya. Satya melangkah keluar dari kegelapan dengan wujud yang begitu nyata, hingga Kinan bisa melihat detak nadi di leher pria itu yang pucat. Ia tidak lagi transparan. Ia telah meminjam sisa energi kehidupan Kinan untuk memanifestasikan raga di dunia manusia. Lihat dirimu. Satya mendekat.
Jarinya yang dingin seperti es menyentuh dagu Kinan. Kau layu seperti bunga yang dicabut akarnya. Berapa hari kau tidak merasakan nikmatnya air yang membasahi kerongkonganmu? Berapa lama kau akan bertahan mengunyah kehampaan ini? Kinan mencoba mundur, namun kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Satya memberikan seringai yang mematikan. Aku menawarkan keabadian, bukan kematian. Jadilah ratuku di istana yang tak mengenal waktu. Aku akan mengembalikan semua rasa yang pernah kau kenal, bahkan ribuan kali lebih nikmat. Kau akan makan dari piring emas dan minum dari cawan kebahagiaan. Satya kemudian merendahkan suaranya, memberikan ancaman yang menghujam jantung Kinan. Namun, jika kau menolak, ayahmu yang tamak itu akan menanggung bunganya. Dia sudah menukar keberuntungannya dengan dirimu. Begitu aku pergi dengan tangan hampa, seluruh kemewahan yang ia miliki akan membusuk. Dia akan jatuh miskin dalam semalam, dan tubuhnya akan digerogoti penyakit yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu manusia manapun. Kau ingin melihat ayahmu meregang nyawa dalam kemelaratan hanya karena keegoisanmu? Kinan terisak. Dilema itu menghimpitnya lebih berat daripada rasa lapar yang menyiksanya. Namun, sebelum ia sempat membuka suara untuk menyerah, pintu apartemennya hancur terlempar dari engselnya. Jangan dengarkan dia, Kinan. Narendra merangsek masuk, diikuti oleh Om Braga yang membawa sebuah bejana perunggu berisi air suci dan dupa yang mengepulkan asap biru. Wajah Narendra tampak tegang. Keringat membasahi keningnya. Ia segera berdiri di depan Kinan, menghalangi pandangan Satya. Satya, perjanjian itu batal. Kontrak yang melibatkan nyawa manusia tanpa kerelaan pemiliknya adalah haram di mata hukum alam, teriak Om Braga sambil mengibaskan dupa. Satya tertawa meremehkan, sebuah tawa yang menggetarkan kaca jendela hingga retak 1000. Keluarga penjaga yang menyedihkan. Kalian pikir asap dan doa bisa mengusirku? Gadis ini sudah memakan buah dari duniaku. Sebagian dari jiwanya sudah menjadi milikku. Dia adalah milikku secara hukum darah dan rasa. Pertarungan energi dimulai. Om Braga merapalkan mantra kuno yang membuat ruangan itu berpendar cahaya keemasan, mencoba mendorong Satya kembali ke dalam bayangannya. Namun, Satya hanya perlu menggerakkan tangannya untuk menciptakan gelombang kegelapan yang memadamkan cahaya tersebut. Narendra mencoba menyerang dengan koin-koin perak yang diberkati. Namun setiap koin yang menyentuh tubuh Satya langsung meleleh menjadi cairan hitam. Kinan melihat Narendra terlempar menghantam dinding hingga terbatuk darah. Satya terlalu kuat. Sang pangeran kegelapan itu memiliki jangkar di dalam tubuh Kinan. Kinan berteriak histeris. Narendra berusaha bangkit. Matanya menatap Kinan dengan nanar. Kinan, dengarkan aku. Kami tidak bisa mendorongnya keluar selama rasa itu masih ada di dalam dirimu. Kamu harus memutus ikatannya secara sadar. Ingat kembali semua makanan yang kau makan di istananya. Tolak kenikmatannya. Anggap itu sebagai racun, bukan makanan. Kinan memejamkan mata di tengah badai energi yang mengamuk di kamarnya. Ia mulai memanggil kembali memori di istana Satya. Ia melihat kembali potongan steak yang lembut, anggur manis yang menghangatkan, dan kue-kue coklat yang lumer di lidah. Selama ini, ia mendambakan memori itu. Namun sekarang, ia harus membencinya. Ia mulai membayangkan makanan-makanan mewah itu berubah menjadi apa yang sebenarnya. Ulat yang menggeliat, nanah yang berbau busuk, dan tanah kuburan yang lembab. Ia memaksakan dirinya untuk merasakan mual yang luar biasa. Di dalam batinnya, ia berteriak, "Aku menolak rasa ini. Aku memilih kehampaan dunia nyata daripada kepalsuan duniaku." Sensasi terbakar
mulai menjalar dari perut Kinan ke tenggorokannya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang merayap naik. Satya meraung kesakitan. Tubuhnya yang tadi padat mulai bergetar dan memudar seiring dengan penolakan Kinan. "Apa yang kau lakukan? Manusia kecil!" Satya menerjang, namun ia tertahan oleh dinding cahaya yang mendadak muncul dari koin perak yang digenggam Kinan. Kinan terjatuh berlutut. Ia terbatuk hebat hingga dadanya terasa sesak. Dengan satu usaha terakhir yang menyakitkan, ia memuntahkan cairan hitam kental yang berbau amis dan busuk ke atas lantai. Itu bukan sekadar cairan, itu adalah manifestasi fisik dari energi rasa yang telah ditanam Satya di dalam sukmanya. Begitu cairan itu menyentuh lantai, Satya menjerit panjang. Suara yang terdengar seperti ribuan jiwa yang tersiksa. Manifestasi raganya pecah menjadi ribuan serpihan bayangan yang langsung tersedot kembali ke dalam celah dimensi yang terbuka di bawah lantai yang hangus. "Ini belum selesai, Kinan. Rasa lapar akan selalu membawamu kembali padaku." Bisikan terakhir Satya menghilang bersamaan dengan berakhirnya puncak gerhana. Keheningan yang mencekam menyusul. Cahaya bulan kembali normal, menyinari kamar yang kini berantakan seperti medan perang. Om Braga terduduk lemas di sudut ruangan, sementara Narendra merangkak mendekati Kinan yang masih terengah-engah di lantai. Kinan menatap muntahan hitam yang perlahan menguap hilang. Ia merasa kosong, benar-benar kosong. Namun, untuk pertama kalinya dalam 1 minggu, ia merasakan sesuatu yang lain di ujung lidahnya. Bukan rasa manis, bukan pula rasa gurih. Ia merasakan rasa asin dari air matanya sendiri. "Kamu berhasil," bisik Narendra sambil menggenggam tangan Kinan yang dingin. "Kamu memuntahkan sumpahnya." Kinan menatap ke arah luar jendela, ke arah rumah ayahnya di kejauhan. Ia tahu, di sana kejayaan Johan sedang runtuh. Tapi baginya, kehancuran itu adalah harga kecil untuk sebuah kebebasan. Kinan meraih gelas air putih di samping tempat tidurnya, meminumnya perlahan, dan untuk pertama kalinya ia bisa merasakan kesegaran air itu meresap ke dalam tubuhnya. Rasa hambar itu mulai memudar, digantikan oleh rasa syukur yang amat sangat. Meskipun ia tahu bayang-bayang Satya akan selalu mengintai di setiap mimpi buruknya. 1 bulan setelah malam gerhana yang menghancurkan kamar apartemennya, Kinan tidak lantas kembali menjadi manusia normal. Tubuhnya adalah sebuah medan perang yang hangus, dan sisa-sisa racun rasa Satya meninggalkan lubang menganga di dalam jiwanya. Ia memasuki fase yang disebut Narendra sebagai Sakau Sukma. Setiap pagi, Kinan terbangun dengan rasa lapar yang amat sangat. Sebuah lubang hitam di perutnya yang menuntut untuk diisi. Namun, setiap kali ia mencoba memasukkan sesendok bubur atau sekadar potongan buah, lidahnya berontak. Nasi terasa seperti butiran pasir kasar yang menggores tenggorokan, dan air mineral yang jernih berubah menjadi sensasi minyak tanah yang kental dan memuakan di mulutnya. Berat badannya merosot tajam, matanya cekung, dan kulitnya sepucat kertas. "Kau sedang menyetel ulang indramu, Kinan," ujar Narendra. Suatu sore, di teras rumah keluarga Braga yang asri di pinggiran Bandung, Narendra membawa Kinan ke sana untuk menjauhkannya dari pengaruh buruk apartemen dan tekanan ayahnya yang kini tengah dirawat di rumah sakit akibat stroke mendadak. Tepat di malam bisnisnya, dinyatakan pilot. "Kenapa harus sesakit ini, Naren? Aku hanya ingin makan sepotong roti tanpa merasa ingin mati." Rintih Kinan. Narendra duduk di sampingnya, membakar kayu cendana yang aromanya menenangkan. "Karena selama ini kau telah memberikan hak rasa milikmu kepada Satya. Sekarang, tubuhmu sedang berusaha mengambilnya kembali secara paksa. Ini adalah proses
reklamasi. Kau harus melewati kegelapan ini untuk bisa benar-benar merdeka. Setiap malam, di bawah bimbingan Om Braga, Kinan menjalani ritual pembersihan, bukan dengan mantra-mantra yang menyeramkan, melainkan melalui meditasi keheningan dan aromaterapi kuno. Ia belajar untuk tidak lagi mengejar ledakan rasa yang semu, melainkan menghargai eksistensi benda di mulutnya sebagai asupan energi, bukan sekadar pemuas nafsu. Puncak dari pembersihan itu terjadi di minggu ketiga. Dalam sebuah meditasi dalam, Kinan jatuh ke dalam kondisi lucid dream. Ia kembali berdiri di aula istana hitam itu. Namun, kali ini pemandangannya berbeda. Tidak ada lagi meja panjang berisi makanan mewah. Tidak ada lagi lilin-lilin kristal atau musik harpa yang membuai. Istana itu kini hanyalah reruntuhan batu tua yang dingin dan lembab. Lumut hitam merambat di pilar-pilar yang retak. Di tengah reruntuhan itu, Satya duduk di sebuah singgasana yang hancur. Ia tidak lagi tampak seperti pangeran tampan yang mematikan. Wujudnya kini kusam, pakaian beludrunya compang-camping, dan wajahnya tampak sangat tua, penuh dengan garis-garis kesedihan yang mendalam. Satya menatap Kinan dengan mata yang tidak lagi berkilat merah, melainkan kosong dan berair. Kau datang untuk melihat kehancuranku, Kinan. Suaranya hanya berupa bisikan angin yang lemah. Kinan berjalan mendekat tanpa rasa takut. Ia melihat Satya bukan lagi sebagai monster, melainkan sebagai residu dari masa lalu yang terperangkap dalam obsesinya sendiri. Kenapa kau melakukan ini, Satya? Mengapa harus mengikat orang-orang hidup ke dalam duniamu yang mati? Karena aku lapar, jawab Satya jujur. Sebuah kejujuran yang menyakitkan. Ratusan tahun aku terjebak di sini tanpa bisa mencium aroma hujan atau merasakan hangatnya matahari. Aku mencuri rasa dari kalian karena aku sudah lupa bagaimana rasanya menjadi hidup. Aku kesepian, Kinan. Kegelapan ini sangat sunyi. Mendengar itu, kemarahan yang selama ini membakar dada Kinan perlahan padam, digantikan oleh rasa iba yang dingin. Satya adalah produk dari kutukan dan janji-janji manusia di masa lalu yang gagal ditepati. Ia adalah hantu yang tercipta dari ketamakan orang-orang seperti ayahnya dan Pak Wiro. Aku memaafkanmu, Satya, ucap Kinan lembut, namun dengan nada yang tak tergoyahkan. Aku memaafkan semua lapar yang kau tanam padaku, dan aku memaafkan rasa sakit yang kau berikan pada keluargaku. Tapi, aku bukan obat untuk kesepianmu. Aku adalah milikku sendiri. Kinan melepaskan koin perak yang selama ini ia kalungkan di lehernya, lalu meletakkannya di hadapan Satya. Ambil ini sebagai kenang-kenangan dari dunia yang kau rindukan. Tapi setelah ini, jangan pernah muncul lagi di mimpiku atau di lidahku. Aku memutus semua kontrak darah, janji rasa, dan hutang nyawa yang pernah dibuat oleh leluhurku atas namaku. Seketika, istana itu mulai hancur menjadi debu. Sosok Satya perlahan memudar, tersenyum tipis untuk terakhir kalinya. Sebuah senyum yang bukan lagi ancaman, melainkan tanda pelepasan. Terima kasih, Kinan, desisnya, sebelum benar-benar lenyap menjadi partikel cahaya hitam yang tertiup angin dimensi. Kinan terbangun dengan perasaan sangat ringan. Sinar matahari pagi masuk melalui celah jendela rumah Narendra, menyentuh wajahnya. Ia merasa benar-benar bersih, seolah beban bertenton yang selama ini menindih pundaknya telah diangkat. Ia berjalan ke dapur dan melihat Narendra sedang menyeduh kopi. Di atas meja ada sepiring nasi goreng yang mengepulkan asap tipis. Aroma bawang putih dan kecap itu masuk ke penciumannya, bukan sebagai godaan mistis, melainkan sebagai aroma kehidupan yang jujur. Kinan mengambil sendok, menyuapkan sedikit nasi itu ke mulutnya.
Ia mengunyahnya perlahan. Untuk sesaat, ia memejamkan mata. Rasanya biasa saja. Tidak semewah hidangan di Istana Satya. Tidak juga sehebat ulasan restoran bintang 5. Namun, ia bisa merasakan gurihnya telur, sedikit rasa pedas dari cabai, dan tekstur nasi yang pas. Itu adalah rasa yang paling sempurna yang pernah ia cecap. Rasa kenyataan bagaimana? Tanya Narendra penuh harap. Kinan tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Enak, sangat enak. Karena ini nyata, kisah perjanjian gaib berakhir bukan dengan harta yang kembali atau kemenangan besar di atas panggung dunia. Kinan kini hidup dengan sederhana, bekerja di salah satu kedai kopi milik Narendra sambil tetap menyelesaikan skripsinya yang tertunda. Johan, sang ayah, meski kehilangan segalanya, mulai belajar untuk berbicara kembali dan menunjukkan kasih sayang yang tulus tanpa motif bisnis. Namun, setiap kali Kinan makan, ia selalu menyisakan satu butir nasi di pinggir piringnya, sebuah pengingat bahwa ia pernah selamat dari sebuah lubang hitam yang tak berdasar. Dan terkadang, saat angin malam berhembus terlalu kencang, ia masih bisa mendengar bisikan sayup yang kini tak lagi menakutkan, melainkan hanya sebagai pengingat agar ia tetap menjaga kesadaran akan rasanya. Kinan sudah menang, bukan karena ia telah membunuh setan, tapi karena ia telah memilih untuk menerima kehidupan yang tidak sempurna, selama rasa itu adalah miliknya sendiri. Pagi itu, Jakarta tidak lagi tampak seperti rimba beton yang mengancam bagi Kinan. Setelah ritual pemutusan ikatan di rumah keluarga Braga, dunia seolah mendapatkan kembali warnanya. Namun, pemulihan itu tidak terjadi dalam semalam. Kinan harus belajar berjalan kembali di atas realitas yang retak. Apartemen mewahnya telah disita bank, mobil-mobil mengkilap, ayahnya telah ditarik oleh kurator, dan yang tersisa hanyalah sebuah koper berisi pakaian dan harga diri yang baru saja ia temukan kembali. Johan, sang ayah yang dulu begitu pongah dengan kekuasaan dan koneksi gaibnya, kini hanyalah seorang pria ringkih yang duduk di kursi roda. Stroke yang menyerangnya di malam gerhana bukan hanya melumpuhkan saraf motoriknya, tetapi juga mematikan ambisinya. Dalam tatapan kosong Johan, Kinan melihat penyesalan yang tak mampu terucap. Bisnis propertinya hancur berkeping-keping. Satu demi satu proyeknya mangkrak karena masalah legalitas yang tiba-tiba muncul ke permukaan tanpa penjelasan logis. Bagi Kinan, ini adalah hukum keseimbangan. Ayahnya telah meminjam kemakmuran dari masa depan, dan sekarang masa depan itu menagih hutangnya dengan bunga yang menyakitkan. Sementara itu, Pak Wiro menghilang bak di telan bumi. Kamar kosnya di belakang apartemen ditemukan kosong melompong, hanya menyisakan bau kemenyan yang membusuk dan seonggok kain kafan hitam yang diletakkan di tengah ruangan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada rekaman CCTV yang menangkap keberangkatannya. Seolah-olah pria tua itu memang tidak pernah benar-benar ada dalam dimensi manusia, hanyalah sebuah proyeksi dari keinginan gelap Satya untuk mencari mangsa. Kinan kini memulai hidupnya dari nol. Ia pindah ke sebuah rumah petak sederhana di dekat kampus, jauh dari kemewahan semu yang dulu melingkupinya. Setiap pagi, ia berangkat kuliah dengan berjalan kaki, menikmati aroma aspal yang memanas dan bisingnya knalpot angkutan umum. Keanehan pada lidahnya berangsur pulih. Fase sakau yang membuatnya merasa mengunyah kerikil telah lewat. Kini, ia menemukan kebahagiaan yang ganjil setiap kali menyantap nasi goreng dari gerobak pinggir jalan. Rasa bawang putih yang gosong, gurihnya penyedap rasa yang murah, dan pedasnya cabai rawit yang menyengat, lidah terasa jauh lebih jujur dan memuaskan daripada perjamuan kristal di istana bayangan itu. Narendra
menjadi satu-satunya jangkar yang menjaga Kinan agar tetap berpijak di bumi. Hubungan mereka tidak lagi tentang perjodohan bisnis atau transaksi antar orang tua. Mereka terikat oleh rahasia yang tidak akan pernah dipahami oleh orang luar. Narendra sering menjemput Kinan setelah jam kuliah berakhir, membawanya ke kafe kecil miliknya, Mouse de Coffee, yang kini menjadi tempat perlindungan bagi Kinan. Di kafe itu, Kinan sering duduk di pojok ruangan, memperhatikan Narendra yang dengan teliti menyeduh kopi. Tidak ada lagi kesombongan dalam nada bicara pemuda itu. Yang ada hanyalah ketenangan seorang penjaga yang tahu bahwa tugasnya tidak akan pernah benar-benar selesai. "Bagaimana kuliahmu hari ini?" tanya Narendra suatu sore, sambil meletakkan secangkir latte dan sepiring pasta sederhana di depan Kinan. Kinan tersenyum, sebuah senyum yang kini mencapai matanya. "Berat, tapi setidaknya aku tahu aku melakukannya untuk diriku sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi kontrak gaib siapapun." Narendra duduk di hadapannya, menatap Kinan dengan kelembutan yang hati-hati. "Aku senang melihatmu mulai bisa menikmati makanan lagi. Itu artinya benteng di dalam dirimu sudah kembali kokoh." Kinan mengangguk, lalu mulai menyuapkan pasta itu ke mulutnya. Rasa gurih krim dan jamur menyapa indera pengecapnya. Ia merasa aman. Ia merasa merdeka. Namun, di dunia ini, kebebasan mutlak adalah sebuah ilusi bagi mereka yang pernah menyentuh sisi gelap. Matahari mulai terbenam di ufuk barat Jakarta, menyisakan langit berwarna oranye keunguan yang mengingatkan Kinan pada warna langit di dimensi Satya. Tiba-tiba, suhu di dalam kafe yang hangat itu terasa anjlok beberapa derajat. Sebuah hembusan angin dingin yang tidak masuk akal bertiup dari sudut ruangan. Meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat, Kinan membeku. Garpu di tangannya bergetar halus. Aroma kopi yang menenangkan mendadak tertutup oleh bau yang sangat spesifik. Melati yang mekar di tengah malam dan tanah kuburan yang basah karena hujan. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah sebuah genderang perang dipukul di dalam dadanya. Lalu, tepat di belakang telinga kanannya, sebuah suara bariton yang berat, halus, dan penuh dengan kepemilikan membisikkan kalimat yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. "Masakan ini tetap tidak seenak buatanku kan, sayang?" Suara itu adalah suara Satya. Suara yang dulu menjanjikan kebahagiaan abadi di tengah kehampaan. Suara yang seharusnya sudah ia usir ke kedalaman kegelapan. Kinan tidak berani menoleh. Ia menatap Narendra yang masih duduk di depannya. Namun Narendra tampak tidak menyadari apa-apa. Bagi Narendra, ruangan itu masih hangat dan normal. Namun bagi Kinan, dunia seolah berhenti berputar. Ia menyadari satu kenyataan pahit yang tidak pernah dikatakan Narendra atau Om Braga kepadanya, bahwa sekali kau mencicipi rasa dari sana, rasa itu tidak akan pernah benar-benar meninggalkanmu. Perjanjian darah mungkin telah patah. Raga Satya mungkin telah diusir kembali ke dimensinya. Namun Satya telah menjadi bagian dari memori seluler Kinan. Setiap molekul rasa yang pernah ia cecap di istana, itu telah menjadi standar yang mustahil untuk dilampaui oleh dunia manusia. Satya tidak lagi membutuhkannya dalam wujud fisik. Ia kini hidup sebagai hantu dalam setiap suapan makanan Kinan, sebagai bayang-bayang di setiap bumbu, dan sebagai kepahitan di setiap kemanisan. Kinan perlahan meletakkan garpunya. Ia memaksakan sebuah senyuman tipis ke arah Narendra, meskipun matanya berkaca-kaca karena ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa hidup barunya ini bukanlah sebuah akhir yang benar-benar bersih. Hidupnya kini adalah sebuah kompromi. Ia akan terus makan, ia akan terus mencintai Narendra, dan ia akan terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di setiap jamuan, di setiap
gigitan, Kinan tahu bahwa pangeran kegelapan itu masih duduk di sudut pikirannya, menunggunya lengah dan selalu mengingatkannya bahwa rasa yang paling sempurna hanya ada di dalam pelukannya. Kinan kembali menyuap pastanya, namun kali ini ada setetes air mata yang jatuh ke piringnya, sebuah bumbu asin yang nyata untuk sebuah kehidupan yang selamanya akan dihantui oleh kenikmatan yang terlarang.